Tadi pagi saya jam ibadah yang pertama itu selesainya rasanya capek ya, dan pingin tidur ya. Tapi dengan puji-pujian tadi, wah kayaknya rasanya terbakar kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Victory Woman pada hari ini yang sudah membakar kita ya, memberi semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang Lukas. Lukas adalah penulis kitab Injil. Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita sudah membahas Markus pada beberapa minggu yang lalu dan juga Matius sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Lukas. Saudara-saudara, ini adalah bagian yang pertama. Minggu depan kita akan membahas bagian yang kedua. Judul pada hari ini adalah tentang disingkapkan. Apanya yang disingkapkan, Pak Hendra? Yaitu tentang Lukas itu sendiri. Lukas disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kitab Lukas pasal 24, saudara baca di sana, ada cerita tentang Lukas itu bertemu dengan Yesus. Dia tidak sebut namanya, tetapi itu adalah Lukas, ya. Mari Bapak Ibu yang di tangga, mari di depan sini masih ada kursi. Ayo masuk ya, maju ke depan. Iya, puji Tuhan. Mari, daripada berdiri situ, sini Bu. Ini Pak, di depan. Ini depan saya nih biar jadi pendeta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-35. Mari saudara lihat firman Tuhan ini. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat 35. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, ya. Saudara lihat firman Tuhan Lukas 24 ayat 13. Itu judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Yang di rumah mari juga membaca ayat ini bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Oke, sampai situ dulu ya. Kita lihat tadi ada 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Yang pertama ini namanya siapa? Kleopas. Orang yang kedua siapa? Orang yang kedua itulah Lukas sendiri. Dia nggak sebut namanya, tetapi dia adalah penulis kitab ini, dan orang itu adalah dirinya sendiri. Lanjut. Seorang dari mereka namanya Kleopas, ayat 18, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang semangat membaca Alkitab. Puji Tuhan ya. Haleluya. Hari ini kita bahas tentang Lukas. Siapakah Lukas itu? Tadi saya katakan dialah yang berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka mau mengunjungi satu tempat di Emmaus, kota yang kira-kira jaraknya sekitar 13 km dari Yerusalem. Mereka jalan kaki, dan di tengah perjalanan mereka berbicara tentang apa yang terjadi, tentang Yesus yang ditangkap, yang disalibkan, dan yang dikuburkan. Tapi sayang, kata mereka, mayatnya dicuri, diambil. Jadi mereka merasa sedih sekali dan wajah mereka sangat muram. Sementara mereka bercakap-cakap begitu, tiba-tiba Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan di sana kita membaca bersama-sama, Yesus tanya, ngapain kamu ngobrol? Ya kami ngobrol, ini ada Yesus guru kami ditangkap, dipukul, disalibkan, mati, kuburannya terbuka dan mayatnya dicuri. Lalu Yesus berkata, kamu orang bodoh, ya. Kenapa kamu mempercakapkan itu? Bukankah kamu sudah punya firman Tuhan? Dalam ayat Alkitab itu tercatat semua bahwa Mesias harus menderita, dan dia kemudian menceritakan tentang firman kepada mereka. Baru mata mereka terbuka, disingkapkan seperti judul pada hari ini. Baru mereka mengerti, sudah sejak kecil kami pelajari kitab Taurat itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai kitab Maleakhi. Tapi kami belum mengerti tentang Mesias. Kami baru tahu tentang Mesias. Dan hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka menyala-nyala ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Artinya apa? Karena mereka disingkapkan, mereka menerima kekuatan baru, semangat baru. Saudara-saudara, saya katakan, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, kita akan mengalami hal-hal yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, engkau mulai bosan, patah semangat, kecewa, wajahmu mungkin muram seperti murid-murid ini. Tetapi kalau engkau ada bersama dengan Yesus, engkau akan mendapatkan hal yang baru. Haleluya. Engkau akan disingkapkan, engkau akan dibukakan rahasia-rahasia yang dulu engkau tak mengerti. Tetapi sekarang engkau mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang engkau pikirkan. Haleluya. Tadi pagi saya cerita, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kami ada pekerjaan, dan pekerjaan itu kalau biasa dikerjakan itu harus dibayar 4 kali lipat. Tetapi saya berdoa, Tuhan, ini kalau pengeluaran besar 4 kali ini bagaimana caranya? Lalu Tuhan membuat satu hal yang luar biasa, ya. Tuhan menerangkan kepada saya, tekniknya begini, caranya begini. Saya, saudara, udah pengalaman ngerjain itu bertahun-tahun, ya. Dan baru kali itu sadar, ternyata harus dikerjakan begitu, ya. Dan itu penambahan, ya, dan itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Bahkan orang yang terima itu senang karena kita tambahkan itu, dan kita hanya bayar 1 kali. Pengeluaran harusnya 4 kali, bisa kita proses cuman bayar 1 kali, orangnya puas dan kita nggak rugi apa-apa.
Haleluya. Bukankah itu luar biasa, saudara? Ya, bukankah itu luar biasa? Saya sampai heran-heran. Wah, ajaib Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya tak berubah. Yang mau mengalami janji Tuhan tak berubah, coba lambaikan tangan. Katakan, aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah dari sekarang sampai selamanya. Lihat depan kiri kanan saudara, katakan, kamu juga menerima itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini dialami Lukas ya, dan satu murid yang lain namanya tadi Kleopas ya, di situ kalau nggak salah ya. Saudara lihat, mereka muram wajah mereka ya, sama kayak kita ya. Kalau lagi banyak pekerjaan ya saudara, kalau lagi banyak hutang apalagi ya kan. Saya tahu walaupun saya nggak lihat ya saudara ya. Ini sama dengan murid-murid ini, wajah mereka muram ya. Mereka tidak punya pengharapan, mereka putus asa. Masalah mereka sangat besar, mereka tidak punya pemimpin lagi. Bahkan pemimpinnya sudah mati, dibunuh, disalibkan, mayatnya dicuri. Wah, itu masalah yang besar. Kita pun hari-hari ini mengalami masalah yang besar. COVID-19 ya, penyakit di mana-mana, dan saudara mungkin ada persoalan-persoalan di rumah tangga, di pekerjaan saudara. Saudara, itu bikin muram saudara ya, bikin wajahnya itu kecewa, sakit hati, bahkan kadang-kadang membuat kita merasa aduh kok begini kok begitu ya. Lalu kita mulai salah-salahkan, lalu saudara-saudara kita berjalan dengan lemah dan tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi saudara-saudara, ini pun ternyata dialami murid-murid Yesus ya, yang ada dua orang tadi, yaitu yang tadi disebut Kleopas dan juga yang saya sebut tadi Lukas sendiri, walaupun namanya tidak tertulis di situ. Tetapi terjadi perubahan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka saudara-saudara memiliki semangat yang baru. Nah, siapakah Lukas? Lukas bukan orang sembarangan. Lukas adalah seorang dokter, seorang terpelajar, seorang Yunani saudara-saudara, yang punya ilmunya tinggi. Dia bukan orang bodoh, tetapi saudara, di hadapan Tuhan dia disebut orang bodoh. Tadi kita baca ya, sepinter-pinternya saya di hadapan Tuhan, saya paling bodoh. Tetapi sepinter-pinternya saudara juga, saya yakin walaupun saudara pinter bagaimana, di hadapan Tuhan juga bodoh. Kita semua orang bodoh. Haleluya. Lukas sendiri dokter saudara ya. Dia belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani dia bisa, bahasa Itali, Roma juga dia bisa, jago nih Lukas ini. Makanya kalau kita baca kitab Lukas itu berurut ya, dari kelahiran Yesus sampai ke kenaikan itu berurut. Bagus sekali kitab Lukas. Dari 4 kitab Injil, kitab Lukas itu paling nomor 1 ya. Itu ditulis sangat rapi ya, dan tulisannya bagus sekali. Beda dengan Markus, beda dengan Matius. Nah, tetapi Lukas sendiri malah disebut orang bodoh. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan, saudara-saudara, bahwa memang kita pikir kita pintar, kita pikir kita hebat, tetapi saudara-saudara, kita ini masih bodoh semuanya, saudara. Seperti saya katakan, saya 20 tahun ngerjain pekerjaan saya itu, tetapi ternyata saya bodoh, saudara. Ya, selama ini pengeluaran lebih besar hanya mengerjakan itu. Tapi ketika Tuhan datang menerangi, begini loh kamu ngerjain, saya pikir, wah iya, betul, ini baru saya tahu, ini rahasia yang besar. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengerjakan, saudara pikir, ini sudah paling benar. Tetapi saudara-saudara, percayalah, masih ada yang lebih benar,
masih ada yang lebih baik. Kalau Tuhan datang menjelaskan kepada saudara, saudara akan kaget-kaget bahwa apa yang Tuhan beritahukan itu ternyata lebih benar. Nah, kita dalam dunia ini perlu Tuhan untuk menyingkapkan segala sesuatu. Maka kita belajar hari ini tentang penyingkapan. Dan saya mau saudara-saudara semua juga di sini mengalami yang namanya penyingkapan. Penyingkapan dari apa? Dari hal-hal yang ternyata Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kami waktu baru menikah ya, 3 bulan kami menikah itu belum punya anak ya, dan saya kerja dari pagi sampai malam. Ibu Nola, Ibu Gembala di rumah, ya sepi dia ya. Habis saya pergi jam 7 sampai malam kan ketemu lagi, sepi di rumah, nggak ada orang. Lalu saudara-saudara, kami kemudian berdoa, Tuhan kami pingin anak ya, jadi kami sama-sama berdoa. Lalu saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus terbukalah kandunganmu. Saudara, nggak lama kemudian terbuka kandungannya, saudara ya. Lalu Ibu Nola hamil ya, dan kemudian punya anak, saudara ya. Tetapi ternyata tahun berikutnya masih terbuka, punya anak lagi, haleluya ya. 2 tahun lagi, masih terbuka lagi. Nah, dapat lagi yang ketiga, masih lagi yang keempat, terbuka terus, saudara. Haleluya. Ketika sudah keempat, saya baru diingatkan Tuhan, kamu orang bodoh, kamu bilang buka, kapan tutupnya? Haleluya. Jadi yang keempat baru saya bilang, Tuhan tertutuplah kandunganmu, haleluya. Baru tertutup ya saudara ya. Jadi makanya ada jarak antara Priscilla dengan Chloe yang kelima, masih ada jarak gitu ya, kira-kira 3-4 tahun kemudian. Tapi ternyata saya cerita sama anak-anak kan, mereka rupanya saudara mempraktekkan apa yang saya doakan. Jadi tanpa saya tahu, mereka doakan mamanya, termasuk Priscilla. Mama, terbukalah kandungan mama, haleluya ya. Mereka praktek saudara, dan ternyata Tuhan kabulkan, lahirlah anak yang kelima, saudara. Si Chloe itu hasil doa daripada kakak adiknya. Jadi hati-hati nih ya, bapak ibu-ibu, kalau kita mau ngajarin sama anak-anak, jangan sampai mereka ikuti begitu ya. Tapi doa itu adalah doa yang luar biasa ternyata, ya kan? Baru sejak itu, begitu lahir Chloe, saya bilang, Tuhan tutuplah. Siapapun nanti yang doakan nggak bisa, harus izin saya dulu. Dalam nama Tuhan Yesus tertutuplah. Sampai sekarang tertutup. Haleluya ya. Kita itu sama Tuhan seperti itu saudara ya. Kita ini masih bodoh, kita pikir kita pintar, paling hebat kita ya. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan itu bodoh kita. Nah, itu sebabnya Lukas, seorang yang pintar, seorang dokter saudara, dia mengerti firman Tuhan, dia udah belajar ilmu dokter. Saya beberapa minggu lalu itu nonton film tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu dia diceritakan di penjara di Roma, Italia. Dan salah satu yang datang kepada Paulus itu namanya Lukas ini, dokter Lukas ini. Nah, Paulus itu disiksa oleh kepala penjara, orang Romawi ya, dipukulin, dirantai, ditaruh di bawah tanah. Lalu saudara-saudara, kepala penjara itu punya anaknya sakit keras, nggak ada yang bisa sembuhkan. Dia sudah pergi ke dewa sana, dewa sini, nggak ada yang bisa sembuhkan. Ke tabib sana, tabib sini, nggak ada yang sembuhkan. Pergi ke agama ini, nggak ada yang bisa sembuhkan. Sampai suatu kali saudara-saudara, Rasul Paulus itu bilang sama dia, kamu cari kemana-mana, di dekatku ini dokter Lukas paling hebat, saudara-saudara. Akhirnya dokter Lukas itu dipanggil untuk ngobatin anaknya, dan anaknya sembuh, saudara-saudara. Itulah makanya di Alkitab, kalau kita baca kitab Kolose, dokter Lukas itu disebut sebagai dokter yang sangat terkasih ya, dalam kitab Kolose pasal 4. Karena kehebatannya, kepintarannya, saudara, dalam menyembuhkan. Dan saudara-saudara, akhirnya Paulus itu diberikan fasilitas oleh kepala penjara, sebuah villa di mana dia bayar sendiri, tadinya di penjara ya, karena Lukas dapat menyembuhkan kepala penjara punya anak itu. Nah, jadi kita lihat Lukas yang pintar itu, yang hebat itu, ternyata begitu ketemu Yesus masih bilang bodoh, saudara. Jadi perlu penyingkapan. Nah, hari ini saya ingin saudara-saudara juga dalam kehidupan saudara, kita semua disingkapkan Tuhan. Tuhan menerangi, Tuhan mencerahkan, sehingga kita benar-benar tercerahkan ya. Tercerahkan pemikiran kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, ada 3 hal ya. Yang pertama, saudara lihat bagaimana
kita mengalami penyingkapan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-15 itu. Dalam Lukas pasal 24 yang sudah kita baca. Yang pertama, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan-jalan bersama mereka. Yesus datang sendiri. Artinya apa? Kehendaknya Yesus sendiri, bukan disuruh-suruh atau bukan dipanggil-panggil, enggak. Jadi Yesus itu punya namanya kemurahan hati untuk datang di tengah-tengah dua murid itu yang berjalan-jalan ke Emmaus. Yesus punya kerinduan sendiri. Saudara, kalau saudara merasakan Yesus datang sendiri dalam kehidupan saudara, wah, kehidupan kita pasti berubah. Sayangnya saudara, Yesus ini pilih-pilih orang, ya. Yesus nggak datang kepada semua orang. Yesus itu punya sekitar 70 bahkan sampai 500 murid. Tetapi dia hanya datang, dikatakan Alkitab di sini cuman kepada 2 orang ini. Ini berarti apa? Ada kemurahan Tuhan. Ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Tuhan datang secara khusus berjalan bersama dengan 2 murid ini. Saudara, kalau saudara mau disingkapkan, saudara mau kehidupan saudara meningkat, saudara mau persoalan saudara menjadi selesai, saudara perlu mengundang Tuhan, datanglah. Tapi kedatangan Tuhan itu tergantung dirinya sendiri. Dia mau apa tidak, gak bisa kita paksa-paksa. Tapi percayalah, barang siapa yang memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita semua, ada namanya kemurahan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita. Seperti dia datang kepada 2 orang murid ini, dan mereka kemudian disingkapkan, dibukakan rahasia, dan akhirnya mereka mengerti tentang firman Tuhan. Mereka mengerti tentang maksudnya Yesus, dan hati mereka berkobar-kobar, semangat menyala-nyala, ya. Dan itu adalah hal yang paling indah. Saudara punya kekayaan, saudara punya kekuatan, kepintaran, pekerjaan, tapi kalau nggak ada semangat, ya, saudara merasanya aduh lemas, ya, percuma semuanya. Betul saudara? Engkau punya uang banyak, ya, engkau punya kekayaan banyak, harta banyak, tapi nggak ada semangat, ya, lemah, ya, aduh bagaimana hidupnya, kayaknya nggak selera hidup. Istilahnya hidup segan, mati tak mau, itu ya saudara. Kalau keadaan begitu bagaimana, kan nggak enak saudara, ya. Jadi semangat yang berkobar-kobar dimiliki oleh murid-murid ini setelah mereka bertemu Yesus. Jadi saya katakan, hati yang gembira itu adalah obat. Meskipun uangnya nggak banyak, hartanya nggak banyak, tapi kalau semangat menyala-nyala, wah, itu paling indah di dunia ini. Haleluya. Dan saya merindukan kita semua memiliki hal itu. Nah, caranya yang pertama hanyalah meminta, Tuhan datanglah, berkenanlah Tuhan, kiranya Engkau datang di tengah kami Tuhan, kiranya Engkau mengubahkan kami, kiranya Engkau bekerja di antara kami. Karena kalau Engkau datang Tuhan, Engkau akan mengubahkan semuanya. Haleluya. Beberapa hari lalu saya nonton satu kesaksian, ya, tentang seorang namanya Herman Pasa. Ya, dia guru besar di sebuah pesantren di Bandung, ya. Lalu saudara-saudara, dia sakit jantung dan harus dioperasi jantungnya. Sudah dijanjikan sama dokter, operasinya tanggal sekian. Di dalam rumah sakit itu ada orang datang, kan ada beberapa pasien, ya. Salah satunya dia. Lalu di sampingnya ada orang Kristen, dia bilang, ada orang datang seperti pendeta mendoakan. Saudara-saudara, dia juga pingin didoakan. Jadi dia berkata, Pak, datang doakan saya. Ya, pendeta itu bilang, kamu kan bukan Kristen. Iya, tapi Pak, saya mau didoakan. Waduh, saudara-saudara, ya. Tapi saudara, pendeta itu doakan dia. Dan begitu pendeta doakan dia, ditaruh di dadanya begini, dia merasa seperti ada ada seperti ada kuasa, dia rasa dingin di hatinya. Sehingga saudara-saudara, hari itu pun dia menjadi sehat. Tetapi yang orang Kristen di sebelah malah mati, katanya. Jadi beberapa hari kemudian orang Kristen di sebelah didoakan mati, tapi dia mengalami kesembuhan, saudara, ya.
Dan saat itu dia merasa ya bahwa ada kuasa yang turun dalam diri dia. Dokter-dokter datang ya. Dokter-dokter datang, dia bilang, "Pak, kami mau periksa punya Bapak." Karena kan dilihatin dari layar itu dia punya jantung sudah normal, dia bilang ya. Enggak tadinya tidak beraturan, ini kan udah normal. Semua dokter datang, dokter-dokter dari rumah sakit datang ngecek dia ya. Bingung semuanya karena kan sudah jadwal untuk operasi ya. Tetapi sudah jadi sembuh, sehingga dokter itu bilang, "Udah Pak, pergi aja Pak, pulang ke rumah." Wah, dia kaget, nggak percaya. "Pak, saya bisa bayar, dokter, saya bisa bayar operasi saya sekarang." Dokternya angkat tangan, "Bagaimana mau operasi kamu? Kamu udah sembuh," katanya ya. Haleluya. Akhirnya dia pulang. Dan sejak itu saudara, dia merasakan kasih Tuhan, campur tangan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bayangkan seorang guru besar, akhirnya dia berkata, "Wah, Yesus luar biasa." Dan dia berkata, "Saya akan tinggalkan ini." Jadi pekerjaannya sebagai guru besar di pesantren itu dia tinggalkan. Dia ngomong sama istrinya, "Mari kita menjadi orang Kristen." Wah, istrinya marah, minta cerai saudara ya. Lalu kemudian pemimpin pondok pesantrennya dia cerita itu ya, yang nyanyi "Jagalah Hati" itu ya kan, saudara tahu ya. Kasih sama dia, "Ini kunci mobil, ini rumah, kamu pilih yang mana kamu mau, asal kamu tetap ngajar di sini." Dia bilang, "Enggak. Sejak Yesus datang dalam hidup saya mengalami satu hal yang luar biasa yang belum pernah saya dapati di dalam dunia ini. Kalau begitu kamu pergi," katanya. Ya udah, saya pergi. Akhirnya dia pergi saudara, merantau di Jakarta, sekarang jadi hamba Tuhan di Jakarta. Saudara lihat, ketika Yesus datang dalam hidup seseorang, hidupnya berubah. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat. Seperti Lukas ini, hidupnya mereka berubah. Ya saudara, apalagi kita nih sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hidupmu harus berubah. Amin ya saudara. Hidupmu harus berubah. Kalau belum berubah bagaimana Pak Hendra? Saya sih mau berubah, tapi bagaimana Pak Hendra? Ini kok nggak berubah-berubah? Saudara harus minta Yesus itu datang dalam hidup kita. Sudah minta Pak Hendra, tapi kok belum datang? Mintalah yang kedua kali. Udah kedua kali Pak Hendra, tapi kok belum datang? Mintalah sampai ketiga kali. Udah ketiga kali ini Pak Hendra, mintalah sampai keempat kali. Sudah keempat kali, kelima kali, keenam kali, kok belum datang-datang? Mintalah terus sampai dia datang kepada saudara. Haleluya saudara. Ada kalanya saudara, Yesus itu ingin melihat ketekunan kita. Benar enggak kita itu sungguh-sungguh meminta kepada dia? Benar enggak kita sungguh-sungguh beriman kepada dia? Kalau dia lihat sungguh-sungguh kita, imannya kita pasti akan mengalami perubahan itu. Amin. Beberapa hari yang lalu Ibu Nola, Ibu Gembala datang, "Pak, ini kita ada keperluan ini, kita perlu ini, tapi kita nggak ada ini. Bagaimana Pak?" Ayo kita berdoa ya. Jadi kita berdoa, kita bergandengan tangan, kita doakan persoalan itu. Sudah tahu ya, di hari itu pagi kita doa, siangnya Tuhan kirim dan semuanya selesai. Haleluya. Sudah demikian. Ketika engkau berdoa bersama-sama, panggil Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Sampai bagaimana kita punya iman, sampai bagaimana kita punya permintaan kepada Tuhan. Kalau iman kita cuma setengah-setengah, wah saudara, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Akan ada perubahan besar kalau Yesus bekerja dalam hidup saudara. Ketika engkau panggil Yesus, itu akan ada mujizat besar. Amin. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak mujizat pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak mujizat besar sudah terjadi
percaya mujizatnya sudah terjadi, katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini dua orang murid berbicara masalah. Masalah mereka dibicarakan. Aduh, Yesus sudah mati, Yesus sudah dicuri, tubuhnya sudah diambil. Aduh, kita udah kehilangan pemimpin. Mukanya muram. Karena apa? Karena masalah yang mereka bicarakan, persoalan yang mereka bicarakan bukan firman Tuhan, bukan kebenaran firman, bukan apa seperti yang Yesus nyatakan. Jadi makanya muka mereka muram. Kemarin kepada seorang teman saya cerita, ya, saya bilang, kamu jangan pernah bilang dong, aduh saya orang termiskin di dunia, ya saudara. Begitu kamu bilang termiskin di dunia, itu perkataanmu adalah harimaumu, kata orang Sumatera. Betul saudara? Perkataanmu adalah doamu. Jadi kalau engkau bilang aku termiskin di dunia, jadilah engkau termiskin di dunia. Nah, tapi kalau engkau bilang mujizat besar terjadi, seperti lagu ini, terjadi bagi saudara. Haleluya. Sebesar apapun masalahmu, sakitmu, saudara, ketika engkau terus perkatakan mujizat besar, perkatakan firman Tuhan, firman Tuhan itu akan terjadi bagimu. Karena kita ini anak-anaknya Tuhan, dan Tuhan itu menciptakan hanya dengan perkataan. Demikian juga kita anak-anaknya memperkatakan itu, dan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau perkataan kita negatif, perkataan kita seperti dua orang murid ini, mereka hanya memperkatakan persoalannya, nggak ada jalan keluar, malahan mukanya muram. Tapi kalau sudah mulai perkatakan mujizat besar pasti terjadi. Aku lihat Tuhan buka jalan, Tuhan gak tinggalkan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi saya tidak pernah kekurangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah ditinggalkan. Amin, saudara. Perkatakan firman Tuhan, jangan cuma perkataan masalah. Aduh, ini hutang kita besar, harus kita bayar ini. Aduh, anak ini harus bayar lagi, hutang ini harus begini. Jangan perkatakan, harap tahu aja, ya saudara. Harap engkau catat saja, tulis saja semua kebutuhanmu, dan angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau yang baca, aku enggak mau bicarakan, aku hanya katakan mujizat besar terjadi bagiku. Haleluya. Demikian akan terjadi bagi saudara. Dan itu Tuhan nyatakan kepada Lukas, kepada temannya itu. Tuhan malah katakan, kamu bodoh, kamu bodoh. Ucapkan perkataan-perkataan itu, kamu bodoh, kamu harus disingkapkan. Dan tadi kita belajar, untuk disingkapkan harus ada Yesus di sana. Kita perlu bertemu dengan Yesus. Kalau saudara mau ada perubahan, saudara harus bertemu dengan Yesus. Kalau saudara mau melihat hari depan yang penuh harapan, harus bertemu dengan Yesus. Kalau saudara harus mau mendapatkan keselamatan, mau tidak mau harus bertemu dengan Yesus. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengalami penyingkapan Tuhan? Jangan jadi orang bodoh. Yang kedua, ya, yang pertama tadi kan kita harus mengundang datang, Yesus datang, ya, minta kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jangan jadi orang bodoh. Kalau begitu harus jadi orang pintar. Mengapa beda antara Indonesia dengan Singapura? Wah, Singapura kalau sudah pergi kotanya kecil, ya, negaranya kecil tapi maju, wow, berkembang. Kenapa? Karena orang Singapura itu orang pintar-pintar, saudara, ya. Orang-orang pintar dari seluruh dunia dikumpulkan kerja di situ, ya. Dan orang-orang bodoh tinggal di negara masing-masing. Tapi kalau saudara mau jadi orang pintar, saudara pasti akan meningkat kehidupan saudara. Makanya Yesus katakan di situ ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, jangan kita jadi orang bodoh. Haleluya. Kalau hidup kita mau berubah, hidup kita mau meningkat, pekerjaan kita mau meningkat, usaha kita mau meningkat, jangan jadi orang bodoh. Kita harus belajar, kita harus percaya, kita harus perkatakan firman Tuhan. Mengapa saudara datang ibadah seperti hari Minggu sekarang ini? Saudara belajar firman supaya saudara bertambah iman kepada Tuhan, supaya saudara tidak menjadi orang bodoh, tahu firman. Mengapa kita membuka sampai dengan linknya YouTube, kita buka supaya apa? Supaya saudara bisa belajar firman. Sekalipun saudara nggak bisa beribadah di gereja seperti saat ini, tetapi saya merindukan saudara bisa ibadah seperti sekarang ini di minggu-minggu depan. Supaya apa? Supaya kita belajar firman, supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Orang yang pintar itu akan dapat
melakukan segala hal-hal yang dianggap mustahil. Nah, bagaimana caranya? Harus belajar. Belajar dengar firman seperti ini. Kita baca Alkitab kita sendiri. Kita renungkan firman Tuhan sendiri. Dan kita berserah kepada Tuhan. Kita belajar ilmu yang baru. Pak tapi udah tua, masa masih belajar? Saudara, selama kita masih hidup, kita harus terus belajar. Kalau hidupmu mau berubah, engkau harus belajar. Kalau hidupmu masih seperti itu, engkau harus belajar. Jangan jadi orang bodoh. Harus tingkatkan. Karena orang-orang yang bodoh yang mau belajar, mereka akan lebih baik daripada orang yang bodoh yang tidak mau belajar. Haleluya, saudara. Orang bodoh itu nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa engkau jahat? Padahal dirinya sendiri bodoh. Orang bodoh itu selalu nyalakan orang lain. Kamu sih, padahal dirinya yang bodoh, ya saudara. Tapi kalau dia mau belajar, ya seperti ini ya. Ini murid-murid ini kan mereka nyalakan orang-orang Roma. Orang-orang Roma itu ngambil sih, ya. Ini orang-orang Yahudi sih, ya. Sudah membunuh Tuhan kami, guru kami. Mereka saling salahkan, ya, sepanjang mereka berjalan 14 kilo itu, bayangkan 14 kilo ya. Dari sini kira-kira sampai ke Monas ada nggak 14 kilo ya. 14 kilo sampai jalan, apa yang mereka omongkan? Ya seperti itu, nyalain orang. Ini sih imam besar udah ngambil guru kami. Gara-gara si Petrus si nyangkalin, gara-gara si Yudas si nyangkalin, saling nyalakan mereka berdua ini. Makanya wajahnya jadi muram. Dan makanya Tuhan Yesus bilang, kamu bodoh. Kamu bodoh. Saudara, untuk mengalami penyingkapan Tuhan, jangan jadi orang bodoh. Jadi orang pintar, belajar firman Tuhan. Tuhan, apa yang engkau inginkan? Tuhan, apa yang engkau maui? Tuhan, bagaimana mengerjakan ini? Tuhan, bagaimana melakukan ini? Tuhan, ini kayaknya susah ini diatasi. Bagaimana caranya? Belajar dari Tuhan, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong. Dia mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Saudara, jangan engkau pusing sendiri, pikirin sendiri, wajahmu jadi muram seperti murid-murid ini. Jangan nyalain suami, jangan nyalain istri, jangan nyalain customer, jangan nyalain siapa-siapa pun yang lain. Kau belajar dari Tuhan. Tuhan, bagaimana cara menyelesaikan ini? Dan Tuhan sumber segalanya. Dia Roh Kudus yang menolong kita. Dia akan mengajari kita. Amin, saudara. Jangan engkau salahkan orang. Oh, ini perusahaan ini sih salah, dia sih begini begitu. Saudara, nggak akan habisnya kalau engkau nyalain orang, ya saudara. Karena engkau sendiri bodoh, ya saudara. Tapi belajar. Oh, ini ternyata salah. Kita harus ubah. Kita harus tidak boleh berharap sama manusia. Kita nggak boleh bersandar kepada orang lain. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi orang pintar, dan engkau akan mengalami penyingkapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Amsal 15 ayat yang kelima katakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Haleluya. Jadi begitu kita tahu firman Tuhan, kita mengindahkan teguran, masukan. Oh iya, seperti itulah firman Tuhan. Dan kita kemudian mengalami penyingkapan dari Tuhan. Yang terakhir, saudara lihat bagaimana supaya kita mengalami penyingkapan dari Tuhan. Ayat yang ke-29 katakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bagaimana supaya kita mengalami penyingkapan Tuhan? Kita harus mendesak terus Yesus. Ini mendesak terus berbicara apa? Berbicara terus dekat dengan Dia. Berbicara terus untuk berseru kepada Dia. Bukan hanya sekali kita minta Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Di gereja kami sudah doa. Tapi bagaimana di rumah? Kita lupa mendesaknya, saudara. Kebanyakan kita berdoa di gereja doang. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan tidak peduli Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Saudara, Tuhan peduli dengan hidup kita. Tapi maukah kita mendesak Dia untuk tinggal dalam hidup kita? Yesus, jangan pergi dulu, tinggallah dengan kami. Mereka sudah berjalan 14 kilo dan Tuhan itu mau pergi, ya. Dia seolah-olah ingin tinggalkan mereka, ya saudara, ingin mengambil jalan lain. Tapi mereka mendesak Dia. Yesus, jangan pergi dulu, tinggallah dengan kami. Saudara-saudara, seberapa rindunya saudara mendesak Yesus tinggal dalam hidup saudara. Seberapa rindunya saudara berseru, Yesus, jangan tinggalkan kami,
tinggallah bersama dengan kami. Karena kalau Engkau bersama kami, kami akan mengalami penyingkapan, kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang tahu kebenaran, dan kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Kami akan tahu jalan Tuhan, Engkau yang menjadi penolong kami. Desak Tuhan. Saudara, seberapa kuat kita mendesak Tuhan. Ada orang yang mendesak Tuhan sambil dia berpuasa. Dia belum akan berhenti berpuasa sebelum Tuhan menjawab doanya. Dan lihat, Tuhan, saudara, mengubahkan kehidupannya. Mereka mendesak Yesus, Yesus tinggal di sini, dan Yesus bermalam di situ. Kalau mereka nggak desak Yesus, saya percaya ayat ini berubah. Mereka akan masuk berdua di situ bersama dengan orang-orang saat Yesus pergi doang. Saudara, Yesus itu adalah manusia juga. Kalau kita nggak ajak dia, desak dia, Yesus jangan pergi, tinggal di sini aja sama saya. Saudara, kalau kita nggak berkata begitu, dia pergi, kita nggak dapat apa-apa. Haleluya. Pusing dengan persoalan, dengan masalah, pusing dengan sakit, dengan apapun yang kita hadapi, dengan hutang, dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau kita desak dia, Yesus, tinggallah besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya alami waktu bulan Desember kita semua sakit, saya juga sakit. Sudah 20 hari, hampir 20 hari ya, 14 hari lewat, 20 hari lah. Itu sakit, setiap hari doa, kayaknya Tuhan gak jawab, saudara ya. Doa hari kedua, hari ketiga gak dijawab, udah minum vitamin gak dijawab, saudara, sakit, badannya rasa lemah. Sampai di puncak hari ke-10, hari ke-11 itu kayaknya ya, itu seolah-olah sudah menyerah saya, saudara, karena sakitnya minta ampun. Tetapi saudara, begitu kita berserah, tetap walaupun kelihatannya Tuhan gak jawab, tetap saya desak, saya doa, Tuhan, Engkau harus jamah, Engkau harus sembuhkan. Saudara-saudara, seperti ada cerita Tuhan Yesus di dalam Alkitab, ada seorang janda, dia punya perkara tapi gak mau dibela sama seorang hakim, dan dia berkata, meskipun hakim itu gak mau bela saya, tapi saya akan datang terus kepada hakim tersebut. Dan setiap hari janda itu datang ke dalam hakim, ke rumah hakim itu, dan dia berkata, Pak Hakim, tolong bela saya, tolong bela saya, tolong bela saya, tolong bela saya. Setiap hari dia berkata begitu. Dan saudara, hakim itu firman, haleluya ya. Jadi ketika dia merasa bahwa hakim itu tidak mau bela dia, tetap dia datang, hakim bela saya, hakim bela saya. Tetapi hakim itu tidak mau bela, tapi terus menerus dia ngomong seperti itu, bela saya, bela perkara saya. Hakimnya jadi bosan. Baiklah, daripada dia nyusahin saya, katanya ya, saya akan bela dia. Dan perkara janda itu, wanita itu dibela oleh sang hakim tersebut. Dan Yesus berkata, demikianlah anak-anakku yang juga berseru kepada Bapa di surga, masakan Bapa tidak akan menolong dia. Seorang bapak ketika anaknya minta ikan, gak mungkin dikasih ular. Ketika anaknya minta roti, gak mungkin dikasih batu. Demikian Bapa di surga, dia beri Roh Kudus kepada saudara dan saya. Desak Tuhan, saudara, desak Tuhan dalam keperluan saudara, dalam kebutuhan saudara. Desak Tuhan, desak Tuhan, desak Tuhan. Tuhan, aku tidak mau berjalan tanpa Engkau. Kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan aku tidak mau berjalan. Aku perlu Roh Kudus-Mu menyertaiku. Dan Dia akan menuntun saudara, memegang tangan saudara, dan menyelamatkan saudara. Amin, saudara. Tuhan Allah yang setia, Dia mengasihi saya dan saudara.
Dia menanti saya dan saudara, desak dia untuk datang menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Jika engkau haleluya, terima kasih Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Oh Yesus, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Hari ini saya tidak tahu persoalan saudara apa, masalah saudara apa, tetapi Tuhan merencanakan hari depan yang penuh harapan bagi saudara. Tuhan merindukan saudara naik dan bukan turun. Tuhan merindukan saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan merindukan memberkati hidup saudara. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berkata, si iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberimu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dan hari ini Tuhan rindu memberi kepadamu hidup. Tuhan rindu memberi kepadamu kelimpahan. Datanglah kepada Tuhan, desaklah Dia untuk tinggal dalam hidupmu, dalam keluargamu, menyertai pekerjaan, menyertai usaha mata pencarianmu, menyertai pelayananmu, menyertai suami, menyertai anak-anakmu, menyertai istri, orang tua, keluargamu. Dan Dia akan datang. Ketika engkau minta, Dia datang. Dia akan datang. Ketika mereka mendesak Yesus, jangan pergi Yesus, jangan tinggalkan kami. Tinggallah di sini bersama-sama dengan kami. Duduk, makanlah, minumlah bersama-sama dengan kami. Tinggallah Tuhan, jangan pergi sebelum Engkau menjamah kami, sebelum Engkau memberkati kami. Jangan Engkau pergi Tuhan. Dan Tuhan datang, Tuhan tinggal, Tuhan masuk ke dalam rumah mereka. Dan Dia duduk, makan dan minum bersama mereka. Dan Dia memberkati mereka. Hari ini Tuhan ingin melakukan hal yang sama dengan hidup saudara, dengan keluarga saudara, dengan pekerjaan saudara. Desak. Engkau berseru kepada Tuhan, engkau meminta Tuhan bekerja, engkau meminta Tuhan tinggal, menjamah hidup saudara, menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan lakukan hal yang indah dalam hidup saudara. Sejauh engkau berseru, sejauh itulah Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Oh benar Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
katakan, nyatakan benar. Oh Yesus, nyatakan kemuliaan dan berjalanlah dengan kami. Mari berdoa, minta kepada Tuhan. Hari ini engkau bersama-sama dengan Tuhan. Angkat suaramu, engkau sembah Tuhan, engkau sembah Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan. Hari ini jangan biarkan dia lalu lewat tanpa dia tinggal menyertai hidup saudara, karena dia rindu menyertai saudara, dia rindu memberkati saudara. Jangan engkau meninggalkan Tuhan begitu saja, tetapi engkau panggil dia, engkau berseru kepada dia, karena dia rindu juga untuk tinggal bersama dengan saudara. Dia rindu memberkati saudara. Berseru kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan segala keperluan kebutuhan. Dia peduli, engkau peduli Tuhan, engkau peduli bagi kami. Engkau jamah anak-anakmu. Engkau mengenal setiap kami, engkau mengenal setiap kami. Oh Tuhan, dari kehidupan kami yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, dari yang paling dulu sampai hari ini engkau tahu. Bahkan semua cerita-cerita kami engkau tahu Tuhan. Isi hati kami engkau tahu. Dan engkau peduli. Engkau Allah yang peduli. Engkau telah memilih kami, dan kami serahkan hidup kami kepadamu. Berserulah kepada Tuhan hari ini, dan dilakukan, dan engkau akan terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku